Oke, sudut berelasi untuk yang sudut negatif. Masih ingat ya, sudut negatif adalah sudut yang apa? Yang arahnya adalah jika kita acuannya adalah X positif ya, ini ya, X positif ada garis yang di sini ini. Ya, sepanjang garis ini. Ini ya, X positif itu ini. Kemudian kita tarik dia ke arah apa? Ke arah searah dengan jarum jam ke bawah sini. Nah, ini ada namanya X negatif. Tapi kalau maaf, sudut negatif. Tapi kalau sudut positif adalah yang melawan arah jarum jam, malah yang ke atas. Itu adalah sudut yang positif. Masih ingat ya kemarin ya? Sudah pernah kita bahas. Sehingga kalau kita seandainya punya, ya, masih ingat? Kalau sudut positif, ini adalah alfa. Ini berarti apa? Lainnya adalah Y kan? Setinggi Y kan ini ya? Y, berarti adalah Y. Kemudian ininya sampingnya sudut apa? Sepanjang X. Ini. Bagaimana kalau yang negatif? Berarti adalah berapa ini? Min Y. Kemudian ini adalah juga sama, yaitu sepanjang X. X-nya juga positif. Ini X-nya juga positif juga. Kalau kita acuannya adalah alfa, ya, yang alfa yang positif, sin alfa berarti apa, Mbak? Sin alfa sama dengan apa? Depan miring. Depan miring. Depannya alfa berarti berapa? Depannya Y. Y dibagi sama miringnya berapa? R. Berarti Y dibagi sama R ya. Kemudian bagaimana kalau cos alfa? Samping miring XR. Nah, oke. Bagaimana kalau tan alfa? Desa depan samping Y per Depan Y per samping. Berarti apa? Y per X. Nah, oke. Oke, kita adalah untuk yang sudut yang positif. Sekarang sudut yang negatif. Minus alfa. Bagaimana kalau sin min alfa? Berarti apa? Ini berarti min Y ya. Berarti depannya dibagi sama miringnya sama R. Berarti apa? Min Y per R. Nah, min Y per R. Kemudian bagaimana kalau cos min alfa? Min X per R. Nah, untuk yang tan alfa? Min Y per X. Tan min alfa? Min Y per X. per X. Kita lihat, perhatikan sini. Ini adalah Y. Y per R ya. Di sini jika sin min Y, maaf, sin min alfa itu sama dengan min Y per R. Ya toh? Ini ya, ada minusnya. Ini adalah sama dengan nilai apa? Nilai dari sin alfa. Ya toh? Ya enggak? Sin alfa sama dengan Y per R. Sin min alfa sama dengan min Y per R. Di mana Y per R adalah hasilnya dari sin alfa. Iya enggak? Iya. Ya, maka sama dengan kita bisa simpulkan bahwa sin min alfa itu sama dengan min yang depan ini dikali sama sin alfa itu sendiri. Jadi dia berubah menjadi sudut positif, tapi depannya ada minusnya. Begitu juga yang cos alfa. Cos alfa sama dengan X per R. Tapi cos minus alfa juga sama ya, X per R. Maka bisa kita simpulkan ya, ini ya, sama ya, bahwa cos kan sama dengan cos alfa ya. Kita simpulkan bahwa cos min alfa itu sama dengan nilainya juga sama dengan cos alfa. Bisa diwakili sama ini sudut positifnya. Bagaimana kalau tan alfa? Tan alfa juga sama dengan sin alfa. Tan alfa adalah Y per X ya. Tapi tan min alfa sama dengan min Y per X, ada min depannya. Maka ini kan sama dengan apa? Tan alfa ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Sehingga yang pertama ada sudut negatif itu berpengaruh hanya untuk sin sama tan saja, beserta gandengannya. Sin sama apa? Kosekan. Cos sama apa? Sekan. Dan tan sama apa? Kotangan. Seperti itu. Sehingga
Sin min alfa itu sama dengan nilainya sama dengan min sin alfa. Cos min alfa itu nilainya sama dengan cos alfa, jadi nggak berpengaruh ya. Tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Coba kalian cari. Yang punya kalkulator, coba dihitung. Sin min 30. Hasilnya pasti sama dengan min sin 30. Coba silakan, ada yang punya kalkulator? Sin min 30 berapa? Min setengah. Min setengah ya. Sedangkan min sin 30, min berarti min ya, sin 30 adalah setengah, sama. Beda ya, jadi ya. Sin min alfa sama dengan min sin alfa itu beda. Sin min alfa tandanya adalah minnya itu di alfanya, sudutnya negatif. Tapi kalau min sin alfa adalah nilai sin alfa yang dinegatifkan. Oke. Jadi yang min alfa itu berarti adalah sudutnya yang negatif. Tapi kalau min tan alfa berarti adalah nilai tan alfa yang dinegatifkan. Seperti itu. Sama aja dengan tadi ini. Sin min alfa, sin min 30 sama dengan min setengah. Tapi itu sama dengan nilainya dengan min sin 30. Sin 30 harganya berapa? Setengah. Setengah dikalikan sama minus jadi min setengah. Sama aja. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sin min alfa sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Begitu juga untuk yang bawahannya ini. Coba kita cari. Cos min 60. Nilainya berapa? Yang punya kalkulator? Atau masih ingat sudut istimewa? Cos min 60. Kalkulator aja coba. Berapa? Setengah. Setengah. Tidak ada minusnya? Setengah. Enggak ada. Nggak ada. Nah, itu sama dengan nilainya cos 60. Cos 60 juga sama setengah kan ya? Maka nilai negatif pada sudut cos ya. Nilai negatif sudut pada cos itu nggak berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada contohnya ya. Cos min 45. Itu nilainya sama dengan cos 45. Oke, nggak usah ada minusnya. Tapi kalau sin min 45 itu sama dengan berapa? Minus nilai dari sin 45. Jadi sin 45 diminuskan berapa? Min setengah akar 2. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Jadi ini bergantung pada semua ini ya. Semua sudut yang enggak hanya sudut istimewa. Ingat-ingat lagi. Pokoknya min 30 ini adalah sudutnya yang minus. Tapi kalau min sin 30 adalah nilai dari sin 30 yang dinegatifkan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kita lanjutkan. Oke. Ini sudut berelasi. Coba kita bahas ya. Kita bahas. Ini ya. Ubahlah dalam sudut positif, kemudian tentukan nilai dalam kuadran dan sudut lancipnya. Ya apa ini soalnya muncul duluan daripada pertanyaannya. Ubahlah dan tentukan nilai dari trigonometri sudut negatif berikut menjadi sudut positif. Oke, kita coba masukkan. Contohnya satu ya. Sin min 135 sama dengan berapa? Nilainya sama dengan min sin 135 derajat. Ini hanya mengubah untuk menjadi sudut positif saja. Kita coba ya. Kemudian cos min 270 berapa? Sama dengan apa? Nilainya sama dengan cos 270. Bagaimana kalau kotan? Berarti sama dengan minus 1. Oh maaf. Ini positif sendiri ya. Oh mas, itu positif ya. Tetap positif ya. Karena soalnya nggak negatif. Ini niatnya sebenarnya saya buat positif semua, negatif semuanya ini. Anggap aja tambahin negatif ya. Tipenya negatif. Ke plus tadi kayaknya.
Oke ya. Sama dengan berapa? Sama dengan min kotan 178 derajat. Oke. Bagaimana kalau yang bawah ini? Coba silakan siapa yang mau jawab yang nomor bawah? Yang nomor 9? Maaf, yang nomor 8 atau 7? Yang sudut istimewa ini, yang bawah-bawah. Nomor 7 sama 15 sama ya. Nomor 8 boleh sih. Silakan Mas Faiz. Sama dengan negatif kotan 30. Berapa Mas kotan 30? Berapa ya? Ini dicari di kalkulator apa gimana? Enggak usah, pakai sudut istimewa saja. Tan 30 berapa? 0. Tan 30 kok 0? Enggak lah. Sepertiga Akar 3 ya. Ya, Berarti kalau negatif kotan 30 sepertiga. berarti berapa? Kan Berarti gini toh. Tan dibalik 30 gitu. sepertiga akar 3 ya. Kalau kotan 30 kan sama dengan gini kan ini kan. Ya, maaf. Kalau yang atas ini kan sama dengan akar 3 per 3. Berarti kan dibalik ya. Jadi 3 per akar 3. Sama dengan berapa? 3 per akar 3 dikali sama gini kan ya. Berarti 3 Berarti berapa? akar 3 kali akar 3 per 3. 3 atas sama dengan akar 3. Nah, berarti nilainya adalah sama dengan minus akar 3. Akar 3. Nah, gitu ya. Ya, Ustaz. Terima kasih Mas Faiz Kamal. Yang lainnya? Ada mau nyoba? 9. Berapa Altaf? 9. 9. Berarti sama dengan berapa Mas? Min 1. Min sin 90 ya. Y. Sama dengan min 1. 1. Oke. Satu Indonesia mau yang enggak? Nomor 7. 7, silakan Mbak. Jadi sekan 45. Minus apa plus? Plus. Jadi sekan 45 derajat. Sama dengan berapa Mbak? Akar 2. Akar 2. 2. Benar ya? Ustaz, saya nomor 10. Albina 10. Jadinya cos 45. Berapa? Cos 45. 5. Sama dengan berapa? Setengah akar 2. 2. Oke. Paham semua kah? Sudah ya? Difahami ya? Ada yang tanyakan? Silakan. Oke. Sudut berelasi selanjutnya. Sudut yang berelasi ada, kita acuannya ada 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Ini namanya sudut pelurusnya. Oke, ada 0 derajat, 180 sama 360. Ini 90 sama 270 kita nggak gunakan. Sebenarnya dalam kaidahnya itu ada juga yang 90 sama 270. Tapi nanti kalian akan menghafalkan banyak sekali nanti. Dengan cukup hanya 0, 180 sama 360 kalian hanya cukup menghafalkan, nggak tahu banyak-banyak gitu ya. Seperti itu. Nanti ada 90 itu plus sama minusnya, 270 ada plus sama minusnya. Tapi kalau kita hanya acuannya ada 0 derajat, 180 derajat sama 360 derajat itu lebih mudah. Seperti itu. Bahkan Ustaz pun masih belum hafal bagaimana kalau 90 derajat, 270 derajat nggak hafal. Tapi bisa dihitung. Gitu ya. Jadi acuannya ada mudahnya ada yang 0 derajat, 180 derajat sama 360 derajat. Oke, contohnya. Ubahlah perbandingan trigonometri berikut ke dalam sudut lancip. Oke ya. Tips, tentukanlah nilai dalam kuadrannya terlebih dahulu. Yang kedua, ubahlah dalam sudut lancipnya. Oke ya. Tentukanlah nilainya dalam kuadrannya itu dia negatif atau positifnya. Baru kemudian ubah dalam sudut lancipnya.
Ingat ya, 2 ini. Oke, ini Ustadz masih belum memasukkan sudut negatif. Nanti kita akan bahas di soal selanjutnya seperti itu. Kita bertahap-tahap. Tadi kalian udah bahas yang negatif dulu, udah tahu cara mengubahnya. Kemudian kita bahas yang bagaimana kita merelasikan ya. Sudut yang di atas 90 derajat itu bagaimana. Seperti itu contohnya. Baik, contohnya kita coba lihat. Hanya mengubah ya ini ya, perbandingan trigonometri berikut ke dalam sudut lancip. Gak usah cari nilainya. Oke, perhatikan sini. Yang pertama adalah kita cari yang terdekat antara 0, 180 atau 360 kita acuannya. Coba yang pertama. Sin 135 derajat. Kita tentukan dulu nilai kuadratnya berapa. Berapa? Kuadran tuh? 2 ya. Dia di kuadran 2. Nilainya positif apa negatif? Positif. Positif. Sin kuadran 2 positif. Maka sin 135 itu sama dengan positif berapa? Positif sin. Oke, 135 itu lebih dekat mana? Lebih dekat 0, 180 atau 360? 180. 180. Maka adalah yang besar dikurangi sama yang kecil. 180 dikurangi sama 135. Oke, sama dengan berapa? Sin 45. 45. Oke, sudah berubah jadi sudut lancip kan ya ini ya. Oke, bagaimana kalau lanjutnya? Coba. Sekarang saya cari yang 2. Tentukan dulu kuadrannya. Dia masuk kuadran berapa ini? 270 itu. 3. Kuadran yang ketiga. Nilainya dia cos apa? Kalau kuadran ketiga. Negatif. Negatif ya. Oke, kita masukkan bahwa cos 270 itu sama dengan minus cos berapa? 270 lebih dekat mana? 180 atau 360? 60. Dua-duanya dekat ya. Kalau kita mengklasifikasikan dia adalah di kuadran yang ketiga, maka daerah sini kita berarti acuannya adalah pakai 180. Paham? Satu lagi. Kalau kita klasifikasikan 270 ini adalah masuk ke kuadran yang ketiga, maka kita pakai acuannya adalah lebih dekat ke bawahnya 180 ini. Oke, berarti adalah berapa? Yang besar dikurangi sama yang kecil. 270 sama 180 lebih besar mana? Lebih besar yang 270 ya. Maka 270 minus 180 sama dengan berapa? Minus cos 90 derajat. Satu kita bisa hitung sampai sini. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 90 berapa? Min 0 atau sama dengan 0. Sehingga cos 270 kita bisa tentukan dari sini yaitu sama dengan 0. Dan sin 135 sama dengan berapa? Setengah akar 2. Jadi langkahnya cuma 2 ini. Tentukanlah nilai dalam kuadrannya berapa. Dia positif apa negatifnya. Kemudian baru kita ubah dalam sudut lancipnya. Kalau udah kita ubah, kita lihat dia adalah sudut yang istimewa apa enggak. Kalau sudut istimewa kita gunakan kaidah yang tadi ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3 sama 1. Tapi kalau berbeda dengan sudut istimewa, maka kita gunakan kalkulator. Tapi santai saja. Di PH-nya Ustadz, baik PH sama PAT, Ustadz akan tampilkan untuk yang sudut-sudut yang istimewa saja. Nggak ada sudut yang non istimewa. Seperti itu ya. Ini Ustadz lebih jauh. Kenapa? Karena pertanyaannya sebenarnya hanya mengubah perbandingan trigonometri ke bentuk sudut lancip saja. Jadi cukup sampai sini saja. Ya, nggak usah cari nilainya. Tergantung soalnya. Nah, sampai ini aja. Nggak usah sebelah yang kanan, nggak usah. Karena hanya mengubah saja. Oke, satu lagi. Supaya lebih paham. Yang mana ya? Oke, tan 135. Bukan, tannya aja. Tan 178. Tan 178 kuadran berapa dia 178 itu? 2. 178? 2 apa 3?
2 ya. 2. Nah, negatif apa positif? Negatif, Ustaz. Negatif ya. Maka kita simpulkan bahwa tan 178 derajat ya itu sama dengan berapa? Negatif tan berapa? 178 lebih dekat mana? 0, 180 atau 360? 180. 80, maka 180 dikurangi sama 178 sama dengan min tan 2. 2. Udah gini aja. 2 derajat ya ini ya. Jangan sampai lupa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Yang nomor 2 ini boleh kita pakai klasifikasi yang di atas. Berarti kita masukkan dia di kuadran yang keempat ya. Karena batasnya ada 270. Oke ya, coba kita masukkan kuadran yang keempat. Ya, kuadran yang keempat berarti dia apa? Cos itu. Min. Cos min apa plus? Plus lah. Ya toh? Oh iya, Maka iya. sama dengan cos 270 derajat itu sama dengan plus berapa? Cos 360 min Kurangi 270 270. sama dengan cos 90. Cos 90 derajat berapa? 0 kan ya? Iya, Hasilnya 0. sama kan ya? Wah. Seperti itu. Jadi kalau saya sarankan, kalau 270 ini ada udah kita definisikan dia sebagai kuadran yang ketiga, kita kurangkan ke daerah ini. Kan kalau kita lihat ini kan kuadran 1. Ya, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, sama yang keempat. Seperti itu. Jadi bisa kita ambil langsung ke bawahnya saja. Gitu Mbak ya. Ya, Ustadz paham. Ya, silakan Berarti yang lainnya. tergantung definisinya ya, kuadran Ya, masuk kuadran kuadran berapa gitu ya. Lebih enaknya seperti itu. Masih ada waktu 10 menit. Kalau tidak ada, kita lanjutkan latihan-latihan soal sebelahnya setelah ini. Nih, coba ubah semuanya. Ubahlah perbandingan trigonometri berikut ke dalam sudut lancip. Oke, pertama, semua coba ngerjakan ya, nanti saya tunjuk ya. Ammar Sakif. Nomor 1. Ammar Sakif. Ya Ustaz. Ammar Sakif. Nomor 1. Sin 107 derajat. Dia masuk kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2. Sin kuadran 2 positif apa negatif? Positif. Positif. Jadinya gimana Mas? Sin 107 sama dengan plus Plus sin 1 sin dalam kurung 180 dikurangin 107. Oke. Berarti sama dengan berapa Mas? Sampai Mbak. Sin 70. Berarti sin 73 Ustaz. Ya. Paham Mas Amar? Paham ya. Selanjutnya Arsyad Ipan. Ya, Ustaz. Pan nomor 14 Pan. Ya, Ustaz. Kuadran berapa Pan? Sebentar, Ustaz. Kuadran 2, Ustaz. Oh, kuadran 3. Kuadran 3. Negatif. Nilai cos pada kuadran 3 negatif atau positif? Negatif, Ustaz. Negatif. Jadinya sin 2, maaf kok sin.
Cos 222 sama dengan minus cos 222 kurangi 180. oke. Karena dia dekat sama 180 ya. Iya Ustaz. Jadinya min cos Min cos 42. 42. Nah, kayak gini angkanya enggak istimewa ya, maka harus pakai kalkulator. Oke, terima kasih Van. Aufa Takia. Ya Ustaz. Mbak Aufa, nomor 4 Mbak Aufa. Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 kosekan nilainya positif apa negatif? Plus positif. Plus positif. Oke, jadinya berapa Mbak? Kosek 168 derajat sama dengan plus kosek Berapa? 180 dikurangi 168. Oke. Berapa ini Mbak Fatih? Kosek 12. 12 derajat. Oke. Lanjutannya. Aulia Arshita. Mbak Sita. Iya, Ustaz. Mbak Sita nomor 15 Mbak Sita. Kan 246 itu di kuadran 3. 3. Positif apa negatif? Positif, Ustaz. Positif. Jadinya Berarti tan tan 246 246 terus berarti tetap tan plus tan 246 dikurangi 180. oke. Ini sama dengan tan berapa Mbak? 66. 66. Oke, terima kasih. Aska Mujadid. Oke, Ustaz. Aska. Nomor 8 Kak. Oke, Ustaz. Itu kuadran kedua, Ustaz. Kedua. Oke, positif apa negatif? Minus. Apa? Minus. Jadinya cos Cos 110 terus sama dengan min cos 180 min 110. berarti sama dengan min cos Min cos 70. 70. Oke. Selanjutnya Faiz tadi sudah ya. Hilmi Afifi. Ya, Ustaz. 13 Hil. Sin 100. Kuadran Lebih berapa dekat dia? kuadran 3, Ustaz. Positif apa negatif? Negatif. Negatif. Berarti sama dengan sin 199 sama dengan berapa? Lebih dekat dengan 360, Ustaz. Iya kah? 180. Lebih dekat dengan 180 lah. 180. Ya, Iya. berarti sin berapa? 199 Hmm. dikurangi 180. Oke. Sama dengan Negatif sin sin 19. 19 derajat. Oke ya. Selanjutnya Hurin Nabila. Hurin. Hurin nomor 11. Kuadran 2. Kuadran 2. Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Sekan itu kebalikannya apa? Kos. Cos. Oke, berarti sama dengan sekan 112 kebanyakan satunya. Sama dengan apa, Mbak? Min 180 dikurangi 112. oke. Sama dengan min sek 68.
68. Oke, alhamdulillah udah banyak yang paham. Yang lainnya? Ini hanya mencari mengubah jadi sudut lancip ya. Kalau sudut istimewa, kayaknya ini tidak ada yang sudut istimewa di sini ya. Di slide selanjutnya sepertinya ada. Coba kita lihat ya slide selanjutnya. Ini juga sama, masih belum ini negatif. Nah, ini yang udah slide selanjutnya. Yang udah yang set yang ketiga 1, contoh 4, contoh 5, contoh 6 ini udah masuk sudut istimewa semuanya. Nah, sama enggak ini? Sama ya. Oke. Baik, insya Allah ini ada yang tanyakan, monggo.